Salam alaikum Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Bapak Ibu Saudara, ini adalah menjelang akhir tahun 2022. Nanti tayangan-tayangan seperti ini akan berhenti dan kami akan gantikan dengan tanya jawab selama 3 atau 4 jam setiap hari Rabu malam. Nah, ini kita akan menjelang berakhirnya tahun 2022. Saya akan sampaikan sebuah tema yang ini masih terus digagal pahami oleh yang ngaku sebagai gereja-gereja di luar sana. Begini judulnya, nama Allah itu ada konteks waktunya. Jangan sembarangan menyebut nama Allah. Pengantar, renungan akhir tahun 2022, salah satunya adalah jangan sembarangan menyebut nama Allah. Nama Allah itu ada konteks waktunya. Menyebut nama Allah dengan sembarangan salah waktu, maka dianggap dosa sesuai Keluaran 20 ayat 7. Tidak main-main menyebut nama Allah yang salah waktu, sembarangan, itu dosa yang tidak diampuni karena menghujat Allah yang adalah Roh Kudus itu, yaitu Yesus Kristus. Matius 12 ayat 32. Nomor 1, YHWH, Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Menyebut nama Yahweh, YHWH, Tuhan huruf besar semua, hanya boleh dilakukan untuk konteks waktu zaman Adam sampai dengan Maleaki, yaitu di Perjanjian Lama. Pertama kali muncul kata Tuhan itu ada di mana? Ada di Kejadian 2, Kejadian 2 ya, betul ya. Kejadian 4 ayat 2 ya. Di situ sudah ada ya. Siapa itu? Istrinya Adam, si Eva itu ketika lahir Kain, dia mengatakan ini dari Tuhan gitu. Di Perjanjian Baru sama sekali tidak ada, saya ulang, di Perjanjian Baru sama sekali tidak ada yang masih menyebut Yahweh. Yahweh adalah nama dan sebutan untuk Yesus Tuhan Allah Alfa Omega. Keluaran 3 ayat 15, Wahyu 1 ayat 8. Lalu bagaimana yang masih ngotot menyebut Yahweh di zaman sekarang? Yesus berkata, kamu ular beludak, Matius 23 ayat 33. Kamu jemaah iblis, Wahyu 3 ayat 9. Nomor 2, Bapa. Menyebut Allah dengan Bapa hanya terjadi tahun 30 Masehi sampai dengan sekitar tahun 65 Masehi, yaitu sampai kitab Wahyu selesai ditulis. Ketika Yesus benar-benar sudah duduk di tahta surga, maka stop menyebut Allah dengan Bapa. Ya. Tidak ada lagi Bapa disebut di surga. Bagi yang masih ngotot menyebut-nyebut Bapa, maka disebut kambing terkutuk, ke neraka kalian. Matius 25:41. Iblis bapamu, Yohanes 8:44. Bapa adalah kiasan Yesus Allah di surga, Yohanes 16 ayat 25. Nomor 3, Yesus Allah. Penyebutan Yesus sebagai nama Allah berlaku mulai selesainya pewahyuan kitab Wahyu sekitar tahun 65 Masehi sampai dengan sekarang, sampai dengan selamanya. Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 21 ayat 7. Berbagai pertanyaan. 1. Mungkinkah orang zaman Perjanjian Lama memanggil Allah itu Yesus? Tidak mungkin, sebab nama Allah yaitu Yesus masih didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25.
Tidak ada orang yang tahu bahwa nama Allah itu Yesus. Pada zaman itu, mereka taunya Allah itu dipanggil dengan nama dan sebutan Yahweh. Nomor 2, mungkinkah di zaman Yesus hidup di dunia, ada yang memanggil Allah itu masih Yahweh? Tidak ada. Sebab Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Apakah dosa jika menyebut Allah itu masih Yahweh di zaman Yesus hidup di bumi? Ya, 100% dosa. Sebab Anda tidak mengakui bahwa Yahweh Allah itu sudah dibentuk jadi manusia. Nomor 3, lalu siapa yang harus disembah ketika Yesus menjadi manusia fisik di bumi? Yesus bayi sampai umur 29 tahun yang harus disembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 47 dan 49. Siapakah dia? Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Dia adalah Yesus sendiri yang roh di surga. Ketika Yesus sudah dewasa, maka yang disembah adalah Allah yang dipanggil Bapa. Kapan Allah mulai boleh dipanggil Bapa? Sejak Yesus umur 30 tahun sampai dengan Yesus selesai mewahyukan kitab Wahyu sekitar tahun 65 Masehi. Bapa boleh dipanggil ketika Yesus belum benar-benar duduk di tahta surga. Apakah Bapa boleh disembah? Tidak boleh. Sebab Bapa itu kiasan Yesus Allah. Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Yang disembah adalah Allah yang punya nama Yesus. Nomor 5, apa akibatnya jika saat ini masih memanggil Allah itu Bapa? Anda berdosa karena menyangkal Yesus adalah Allah itu. Sebab Bapa tidak pernah menjadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Nomor 6, bagaimana kalau menyebut Bapa dalam nama Yesus? Anda berdosa sebab Bapa itu bukan Allah. Tidak mungkin Allah yang bukan-bukan kok Anda kasih nama Yesus. Sebutan yang benar adalah Allah dalam nama Yesus Kristus. Sesuai 1 Petrus 4 ayat 16. Nomor 6. Bagaimana jika kami menyebut Bapa Yahweh dalam nama Yesus? Anda menjadikan Allah punya nama gado-gado. Itu menghina Yesus Allah pangkat 3. Ya, Anda tidak akan diampuni dari kapanpun sampai kapanpun. Nomor 7, bagaimana kalau kami menyebut Allah Roh Kudus? Jelas dosa, karena tidak pernah ada Allah Roh Kudus. Yang benar adalah Roh Kudus Allah. Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus itu punya nama Yesus. Ya, jadi yang harus disembah adalah Yesus, bukan Roh Kudus. Ya, kesimpulan, menyebut nama Allah itu tidak boleh sembarangan. Ada konteks waktunya. Jika Anda asal menyebut nama Allah, ya, salah waktu tanpa tahu konteks waktunya, maka Anda berdosa, tidak diampuni. Anda menghina Allah. Untuk zaman sekarang, perhatikan, untuk zaman sekarang, jangan menyebut Allah dengan sebutan Yahweh, dengan sebutan Bapa, maupun kombinasi Bapa Yahweh, Bapa dalam nama Yesus, dan berbagai kombinasi lainnya. Allah punya nama Yesus Kristus. Allah itu bukan kombinasi namanya. Yang kombinasi itu kunci, kunci kombinasi. Anda berdosa tidak diampuni karena sama saja menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 32. Allah itu punya nama Yesus Kristus. Itulah satu-satunya nama Allah yang harus kita muliakan dan kita sembah untuk zaman sekarang sampai selama-lamanya. 1 Petrus 4 ayat 16, Yudas 1 ayat 25. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kita renungkan akhir tahun 2022. Jangan pernah lagi menyebut Bapa Yahweh. Jangan pernah lagi menyebut Bapa dalam nama Yesus. Kamu menghujat Allah. Kamu menyebut Allah sembarangan. Menyebut Allah salah waktu. Saya sudah jelaskan kapan harus menyebut Yahweh, kapan harus menyebut Bapa. Ya, kalau sekarang itu Allah itu Yesus Kristus. Ya, itu ya.
Jadi sekarang ini gereja-gereja di luar sana masih Bapa dalam nama Yesus. Ya, makanya ini renungan 2022, dosamu tidak diampuni kalau kamu masih menyebut Bapa dalam nama Yesus. Sebab Bapa itu bukan Allah. Allah yang bukan-bukan tidak mungkin punya nama Yesus. Yang punya nama Yesus itu Allah. Jangan sebut Bapa dalam nama Yesus, tapi sebutlah Allah dalam nama Yesus. Persis sama dengan 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, kita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bukan Bapa dalam nama Kristus, bukan. Karena Bapa itu bukan Allah. Bapa itu Allah-Allahan, tidak mungkin Allah-Allahan. Kamu beri nama Yesus. Padat, singkat, dan clear. Ya. Renungan 2022. Selamat Natal ya. Kami tidak meyakini Natal itu 25 Desember, tidak ya toh. Tapi kami yang ikut aja liburannya tanggal 25 ya toh. Tidak penting ya toh. Tidak penting mempermasalahkan 25 Desember atau tidak. Anda yang meyakini 25 Desember, Anda pasti masuk neraka karena Anda tidak mengimani Yesus. Jadi Anda itu masuk neraka bukan karena mengimani 25 Desember, itu hari lahir Yesus, tetapi Anda masuk neraka karena menolak Yesus satu-satunya Allah. Yang kamu rayain Natal itu Yesus-Yesusan, itu bukan Yesus Alkitab. Yang kata kamu lahirnya 25 Desember toh, ya. Lalu yang anak tunggal katanya, ya, Maria nggak punya adik lagi setelah Yesus, ya toh. Lalu Yesus sekarang masih rambut gondrong, tangan bolong. Yang kamu rayakan Natal itu bukan Yesus Alkitab, itu Yesus-Yesusan. Ya, makanya kamu masuk neraka bukan soal karena kamu mengimani Natal itu 25 Desember. Kamu masuk neraka karena kamu menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Hari gini masih nyebut Bapa ya, Bapa dalam nama Yesus. Yang benar itu Allah dalam nama Yesus. Ya. Karena Bapa itu bukan Allah, tidak mungkin Bapa yang bukan Allah. Bapa ini Allah yang bukan-bukan, kamu kasih nama Yesus, nggak mungkin itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru Kristen 2023. Haleluya. Amin.